Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Amfibi adalah jenis hewan yang menarik karena kemampuannya untuk hidup di dua lingkungan yang berbeda, yaitu darat dan air. Mereka memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka bergerak dengan lancar di kedua habitat ini. Keunikan ini membuat amfibi menjadi objek studi yang menarik dalam ilmu biologi dan ekologi. Dalam klasifikasi ilmiah, amfibi termasuk dalam kelompok hewan vertebrata yang memiliki siklus hidup yang unik melalui tahap telur, larva, metamorfosis, dan akhirnya menjadi hewan dewasa. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam ekosistem karena mempengaruhi rantai makanan dan memiliki peran ekologis yang signifikan. Dalam paragraf ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang berbagai aspek menarik dari hewan amfibi. Amfibi merupakan kelompok hewan vertebrata yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di dua lingkungan yang berbeda, yaitu darat dan air. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua kehidupan, mencerminkan siklus hidup unik yang mereka jalani. Kelompok amfibi meliputi katak, kodok, salamander, dan cecak. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap mengenai amfibi. Siklus hidup amfibi. Siklus hidup amfibi mencakup beberapa tahap: telur, embrio, larva, metamorfosis, dan dewasa. Telur amfibi diletakkan di air dan mengalami perkembangan menjadi embrio. Embrio kemudian menjadi larva yang hidup di dalam air dan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Selama fase metamorfosis, larva mengalami transformasi drastis hingga menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat. Adaptasi fisik. Amfibi memiliki adaptasi fisik untuk mengatasi hidup di dua lingkungan yang berbeda. Kulit mereka umumnya lembab dan permeabel, memungkinkan pertukaran gas dan air. Beberapa spesies memiliki paru-paru, tetapi sebagian besar amfibi juga bisa mengambil oksigen melalui kulit mereka. Habitat. Tahapan hidup amfibi sangat tergantung pada habitat air untuk perkembangan awal mereka. Telur diletakkan di air dan larva tinggal di air selama fase awal perkembangan mereka. Hewan dewasa dapat hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, rawa, dan daerah basah lainnya. Perilaku dan pemangsaan. Amfibi adalah hewan pemangsa yang biasanya memakan serangga, larva serangga, cacing, dan bahkan serangga air. Beberapa amfibi juga memiliki perilaku menarik seperti migrasi untuk mencari tempat berkembang biak atau menyesuaikan perilaku mereka dengan perubahan musim. Peran ekologis. Amfibi memegang peran penting dalam ekosistem. Sebagai pemangsa, mereka mengendalikan populasi serangga dan organisme lain. Selain itu, sebagai mangsa, mereka juga menjadi sumber makanan bagi berbagai predator. Ancaman dan konservasi. Banyak spesies amfibi saat ini menghadapi ancaman serius, termasuk hilangnya habitat, polusi air, perubahan iklim, dan penyakit seperti Batrachochitrium dendrobatidis, sejenis jamur penyebab penyakit kulit pada amfibi. Karena ancaman ini, upaya konservasi dan perlindungan habitat penting untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesies amfibi. Dalam rangka menjaga keberlanjutan populasi amfibi, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut, mengamati perubahan lingkungan mereka, dan melaksanakan tindakan konservasi yang tepat. Amfibi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari kelompok hewan lain. Berikut adalah beberapa ciri khas dari hewan amfibi. Hidup di dua lingkungan. Amfibi memiliki kemampuan untuk hidup di dua lingkungan yang berbeda, yaitu darat dan air. Tahap awal hidup mereka umumnya terjadi di air telur dan larva, sedangkan tahap dewasa mereka dapat hidup di darat. Metamorfosis. Siklus hidup amfibi melibatkan metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh yang signifikan selama perkembangan dari larva ke bentuk dewasa. Bentuk larva biasanya memiliki ekor dan menghirup oksigen melalui insang, mengalami transformasi menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat. Kulit yang permeabel. Kulit amfibi sangat sensitif dan permeabel, artinya mereka dapat menyerap air, garam, dan oksigen langsung melalui kulit. Kulit ini juga berperan penting dalam pengeluaran limbah dan mengatur suhu tubuh, paru-paru, dan pernafasan kulit.
Ya, meskipun banyak amfibi yang mengembangkan paru-paru untuk bernafas ketika dewasa, namun banyak di antaranya juga masih menggunakan kulit mereka untuk pertukaran gas. Paru-paru digunakan lebih efisien ketika amfibi berada di darat, tidak memiliki sisik. Ya. Sebagian besar amfibi tidak memiliki sisik pada kulit mereka, meskipun beberapa spesies memiliki struktur kulit yang gas atau berbintik-bintik. Kulit mereka sering lembab dan licin. Ekskresi, amfibi mengeluarkan limbah melalui kulit, paru-paru, dan ginjal. Mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan amonia sebagai produk limbah utama yang membutuhkan lingkungan yang cukup air untuk mengencerkannya. Tahap telur. Telur amfibi adalah telur berlapis tipis yang diletakkan di air. Telur ini tidak memiliki cangkang keras seperti telur reptil atau burung, mempunyai jantung 3 ruang. Sistem peredaran darah amfibi melibatkan jantung 3 ruang yang memisahkan darah kaya oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida dengan lebih baik dibandingkan jantung 2 ruang. Kaki berselaput atau cakar. Kaki amfibi biasanya memiliki selaput atau cakar yang membantu mereka bergerak di air atau melompat di darat. Reproduksi dengan fertilisasi eksternal. Sebagian besar amfibi melakukan fertilisasi eksternal, di mana telur dan sperma dilepaskan ke lingkungan di mana pembuahan terjadi di luar tubuh. Hasil fertilisasi ini berupa telur yang akan berkembang menjadi larva. Memahami ciri-ciri ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami adaptasi yang memungkinkan amfibi untuk bertahan dan berfungsi di 2 lingkungan yang berbeda. Habitat amfibi sangat bervariasi tergantung pada jenis amfibi tersebut, tetapi secara umum mereka dapat ditemukan di wilayah dengan akses ke air seperti sungai, danau, rawa, kolam, hutan, padang rumput basah, hutan hujan tropis, serta daerah lembab lainnya. Berikut adalah beberapa habitat amfibi yang umum. Perairan tawar. Amfibi menghabiskan sebagian besar siklus hidup awal mereka di air tawar. Telur amfibi diletakkan di air dan mengalami perkembangan menjadi larva di sana. Larva tersebut kemudian akan berkembang menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat, hutan, dan hutan hujan. Banyak spesies amfibi, seperti beberapa jenis katak dan salamander, hidup di hutan dan hutan hujan tropis. Mereka mencari tempat persembunyian di bawah daun, kayu lapuk, atau bebatuan, rawa, dan kolam. Rawa, kolam, dan tempat-tempat dengan air tenang menjadi habitat utama bagi amfibi. Mereka mencari perlindungan di sekitar vegetasi air seperti tanaman air dan semak-semak, padang rumput basah. Beberapa jenis amfibi, terutama kodok dan cecak, dapat ditemui di padang rumput basah atau daerah dengan vegetasi yang cukup lembab, sungai, dan sungai kecil. Amfibi seperti beberapa jenis kodok sering ditemukan di sepanjang sungai dan sungai kecil. Mereka mencari tempat berlindung di tepi sungai dan menyukai area yang lembab, sawah, dan persawahan. Beberapa jenis amfibi, terutama katak dan kodok, dapat ditemui di lingkungan sawah dan persawahan yang memiliki genangan air, lingkungan perkotaan, dan perdesaan. Meskipun bukan habitat alami, amfibi juga dapat ditemui di lingkungan perkotaan dan perdesaan, terutama di area dengan taman, kolam, dan sistem saluran air, gua, dan terowongan. Beberapa salamander dan katak dapat ditemui di gua-gua dan terowongan, terutama jika terdapat akses ke air dan kelembapan yang cukup. Habitat amfibi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, dan perubahan dalam kondisi habitat dapat memiliki dampak besar pada populasi amfibi. Perlindungan habitat alami, pengelolaan yang bijak, dan upaya konservasi adalah kunci untuk menjaga habitat amfibi dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Amfibi terbesar yang tercatat adalah Goliath frog tunnel Goliath, juga dikenal sebagai Giant slippery frog atau Goliath bullfrog. Nama ilmiahnya adalah Konoa goliath. Spesies ini merupakan salah satu jenis katak terbesar yang ada di dunia dan berasal dari daerah hutan hujan tropis di Afrika Barat Tengah. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang Goliath frog. Ukuran Goliath frog adalah katak terbesar yang dikenal dengan panjang tubuh mencapai sekitar 30-32 cm dan berat bisa mencapai lebih dari 3 kg. Habitat
Spesies ini ditemui di aliran sungai dan sungai kecil yang terletak di hutan hujan tropis di Afrika Barat. Seperti di negara-negara Kamerun dan Guinea Ekuatorial, mereka cenderung hidup di sekitar air yang deras dan memiliki vegetasi yang cukup. Makanan, Goliath frog adalah hewan pemakan serangga. Mereka memakan berbagai serangga seperti belalang, ngengat, ulat, dan jenis serangga air lainnya. Reproduksi perkembangbiakan Goliath frog melibatkan pembuahan eksternal di mana betina meletakkan telur dalam air dan jantan akan membuahi telur-telur tersebut. Ancaman dan konservasi. Populasi Goliath frog terancam oleh perburuan, kerusakan habitat, perdagangan hewan liar, dan perubahan iklim. Mereka dilindungi oleh hukum di beberapa negara dan termasuk dalam daftar merah IUCN sebagai spesies rentan vulnerable. Goliath frog adalah contoh yang menarik dari keanekaragaman hayati alam yang luar biasa dan penting untuk melakukan upaya konservasi guna melindungi spesies ini dan habitatnya. Amfibi terkecil yang diketahui adalah Padophrenes amonsis, seekor kodok mini yang berasal dari Papua Nugini. Kodok ini adalah salah satu hewan terkecil di dunia, bahkan hampir sama kecilnya dengan kepompong ngengat. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang Padophrenes amonsis. Ukuran. Padophrenes amonsis memiliki panjang tubuh yang sangat kecil, kurang dari 8,5 mm 0,33 inci dalam panjang tubuh total. Bahkan kodok dewasa betina lebih kecil dari kodok jantan. Habitat. Spesies ini ditemukan di hutan hujan Papua Nugini, terutama di Provinsi Morobe. Mereka hidup di lantai hutan dan daun basah yang lembab. Makanan. Informasi tentang makanan yang dikonsumsi Padophrenes amonsis tidak begitu rinci, tetapi seperti kebanyakan kodok, mereka diyakini memakan serangga kecil dan makhluk-makhluk kecil lainnya. Penemuan dan identifikasi. Kodok Padophrenes amonsis pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009 oleh para ilmuwan dari Louisiana State University dan National Evolutionary Synthesis Center di Durham, Carolina Utara. Adaptasi kecil. Ukuran tubuh yang sangat kecil adalah adaptasi yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan sempurna di habitat yang sangat kecil, seperti dedaunan dan tumbuhan rendah hutan. Kodok Padophrenes amonsis adalah salah satu contoh menarik dari keanekaragaman hayati alam dan merupakan ilustrasi nyata tentang betapa beragamnya ukuran tubuh dalam dunia hewan. Amfibi tidak dikenal sebagai hewan yang memiliki kecepatan tinggi seperti beberapa hewan lainnya, seperti burung terbang atau mamalia karnivora. Mereka umumnya memiliki gaya hidup yang lebih terkait dengan air atau darat, dengan kemampuan bergerak yang lebih sesuai untuk mencari makanan dan bertahan hidup dalam habitat mereka. Namun, jika kita berbicara tentang kemampuan bergerak cepat dalam air, beberapa jenis amfibi seperti katak bisa bergerak dengan cepat untuk menangkap mangsa mereka. Contoh, ada jenis katak seperti katak bantalan elektrik Lepidopterus insularum yang diketahui memiliki kemampuan meloncat yang cukup cepat untuk menangkap serangga di sekitarnya. Namun, kecepatannya belum secara khusus diukur atau dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Penting untuk diingat bahwa amfibi lebih cenderung mengandalkan adaptasi tubuh dan perilaku tertentu daripada kecepatan murni untuk bertahan hidup dan berfungsi di habitat mereka. Adaptasi mereka sering lebih terfokus pada cara untuk menghindari predator, menangkap mangsa, atau bergerak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka dalam habitat yang berbeda. Berikut adalah beberapa fakta unik mengenai amfibi. Metamorfosis yang luar biasa. Amfibi mengalami metamorfosis selama siklus hidup mereka, di mana mereka mengalami perubahan drastis dari bentuk larva yang hidup di air menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat. Perubahan ini melibatkan perubahan struktur tubuh, termasuk kulit, kaki, dan organ internal. Kemampuan kulit menyerap air. Kulit amfibi sangat permeabel, memungkinkan mereka menyerap air melalui kulit mereka. Namun, ini juga membuat mereka rentan terhadap dehidrasi jika lingkungan menjadi terlalu kering. Beragamnya ukuran tubuh. Amfibi memiliki beragam ukuran tubuh, mulai dari katak terkecil seperti Padophrenes amonsis dengan panjang kurang dari 8,5 mm hingga kodok terbesar seperti Goliath frog tunnel Goliath yang bisa mencapai panjang tubuh hingga 30 cm.
penyamaran dan perlindungan diri. Beberapa spesies amfibi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk menyamar dan menghindari predator. Misalnya, katak kayu di hutan memiliki kulit yang menyerupai kulit kayu atau daun untuk melindungi diri dari pemangsa. Sistem pernafasan ganda. Sebagian besar amfibi memiliki sistem pernapasan ganda yang memungkinkan mereka bernapas baik melalui paru-paru maupun kulit. Pada fase larva, mereka lebih cenderung mengambil oksigen melalui insang, tungau penyakit Chytridium. Jamur penyebab penyakit Chytridiomycosis yang menyerang kulit amfibi telah menyebabkan penurunan besar dalam populasi amfibi di seluruh dunia. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati amfibi, pemulihan anggota tubuh. Beberapa spesies salamander memiliki kemampuan untuk memulihkan anggota tubuh yang hilang, seperti kaki atau ekor, melalui proses regenerasi yang mengagumkan. Suara panggilan khas amfibi, seperti katak jantan, memiliki suara panggilan khas yang digunakan untuk menarik pasangan selama musim kawin. Setiap spesies memiliki suara panggilan yang berbeda yang membantu dalam pengenalan pasangan potensial. Fakta-fakta ini mencerminkan keunikan dan kompleksitas dunia amfibi, menunjukkan adaptasi dan perilaku yang menarik dari kelompok hewan ini. Makanan hewan amfibi bervariasi, tergantung pada jenis amfibi dan tahap perkembangannya dalam siklus hidupnya. Umumnya, diet hewan amfibi berubah seiring dengan tahapan metamorfosis mereka dari telur hingga bentuk larva dan akhirnya menjadi dewasa. Berikut adalah penjelasan mengenai makanan hewan amfibi berdasarkan tahapan hidupnya. Telur amfibi tidak makan karena mereka belum menetas. Telur diletakkan di air oleh induk betina dan menunggu untuk menetas. Larva amfibi, seperti kebanyakan katak dan kodok, adalah pemakan herbivora atau karnivora. Makanan umum larva meliputi mikroorganisme, ganggang, plankton, detritus, dan serangga kecil yang hidup di air. Tahap perkembangan awal. Ketika larva berkembang dan memasuki tahap awal metamorfosis, diet mereka dapat berkembang menjadi lebih kompleks. Mereka mungkin mulai memakan serangga, larva serangga, atau serangga air kecil. Selain makanan yang telah menjadi bagian dari diet larva, tahap dewasa. Amfibi dewasa memiliki diet yang lebih bervariasi. Katak dewasa umumnya adalah pemakan serangga, termasuk jangkrik, capung, lalat, dan ulat. Salamander dan cecak juga dapat memakan serangga, cacing, kutu kayu, dan bahkan binatang kecil seperti laba-laba pemangsa dan karnivora. Beberapa amfibi, terutama yang lebih besar seperti kodok bull, dapat memangsa hewan-hewan kecil seperti ikan, katak, tikus, dan bahkan jenis amfibi lainnya. Makanan tambahan. Selain makanan berbasis hewan, amfibi juga bisa mengonsumsi tumbuhan seperti alga, lumut, dan berbagai jenis tanaman air. Namun, konsumsi tumbuhan ini cenderung lebih umum pada tahap awal perkembangan atau untuk spesies tertentu. Penting untuk diingat bahwa diet amfibi bervariasi tergantung pada spesies, habitat, dan ketersediaan makanan di lingkungan sekitar. Makanan yang mereka konsumsi juga dapat berubah seiring dengan perubahan musim dan fase hidup mereka. Amfibi, dengan perjalanan hidupnya yang mengagumkan dan adaptasi yang luar biasa, adalah contoh keindahan dan kompleksitas kehidupan di alam. Siklus metamorfosis mereka dari telur hingga larva, lalu ke bentuk dewasa yang unik, memperlihatkan fleksibilitas dan keterampilan evolusi dalam menghadapi dua dunia yang berbeda, darat dan air. Namun, kelompok hewan ini juga menghadapi tantangan serius seperti degradasi habitat, polusi, dan penyakit. Perlindungan habitat dan upaya konservasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dengan lebih memahami dan menghargai peran serta keunikan amfibi dalam ekosistem, kita dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang berharga ini untuk generasi mendatang. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.